pendidikan yang tidak pernah putus sampai pada lingkaran, naik lagi, semisal pohon, akar kokoh, batang menyalurkan isi akar, tampillah nanti buah jatuh lagi, tumbuh lagi. Itu contoh spiral naik. Kalau linier, akan terjadi Indonesia tahun 45 seperti hari ini juga, karena linier, tidak maju, tidak mundur, tidak naik. Sedangkan bangsa-bangsa sudah spiral naik. Lulusan daripada pelajar yang dipersiapkan itu akan menyambungkan Indonesia seperti peta yang kita gambar itu. Tidak ada satupun pulau yang tidak disambungkan. Siapa yang menyambungkan? Bangsa Indonesia, anak Indonesia yang terdidik. Maka pendidikannya harus melompat. Kami berjalan panjang, duduk terus, tidak pernah meninggalkan tempat ini kecuali tatkala di Bui. Tahun lalu bapak-bapak hadir di sini, tapi AS Panji Gumilang tidak ada di sini, rohnya saja yang datang. Namun di Bui 351 hari menggagas sampai ketemu apa yang dinamakan Novum Gradum dan Elstin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ba'du. Pada seluruh undangan yang kami hormati, yang oleh Ketua Yayasan satu persatu telah disebut, namun ada beberapa yang belum disebut yang hadir belakangan, yaitu Bapak Haji Insinyur Ilham Aidit, saya rasa seluruh bangsa Indonesia kenal nama yang di belakang Pak Ilham. Beliau Haji Insinyur Ilham, putra daripada beliau tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian selanjutnya, terima kasih pada seluruh hadirin yang telah hadir, yang telah menyempatkan kesempatan yang baik, kemudian diluangkan untuk berkumpul bersama di sini. Hadirin sekalian, sengaja pada ketika ini di Muharram awal ini kita ingin membuat dan menyampaikan satu gagasan yang sebagian tamu kita telah diberikan naskah gagasan tersebut secara singkat. Naskah gagasan pendidikan Indonesia Raya sampai dengan 2045. Kemudian diberi catatan di bawahnya untuk 500 kawasan pendidikan berasrama untuk mencapai manusia seutuhnya
menuju peradaban Indonesia emas, tegak kokoh di atas dasar Pancasila. Mengapa disampaikan judul Naskah Gagasan Pendidikan Indonesia Raya 2045? Hadirin sekalian, 2045 itu satu lompatan akhir di dalam mengadakan lari maraton pendidikan bangsa Indonesia. Bila itu tercapai dengan baik, maka Indonesia menjadi juara, minimal untuk dirinya yang bisa dipandang oleh bangsa-bangsa di dunia. Dan bila tahun 2045 masih seperti hari ini, jangan berharap Indonesia terbilang di permukaan bangsa-bangsa. Jadi ini yang dimaksud mengapa hanya sampai 2045. Tatkala cita-cita pendidikan kita sampai 2045 itu jaya, masuk ke penutup abad 21 akan lebih berjaya lagi. Sistem spiral naik, bukan sistem linier. Spiral naik adalah satu sistem pendidikan yang tidak pernah putus sampai pada lingkaran naik lagi, semisal pohon, akar kokoh, batang menyalurkan isi akar, tampillah nanti buah jatuh lagi, tumbuh lagi. Itu contoh spiral naik. Kalau linier, akan terjadi Indonesia tahun 45 seperti hari ini juga, karena linier, tidak maju, tidak mundur, tidak naik. Sedangkan bangsa-bangsa sudah spiral naik, bundaran spiral yang terus naik, dan naiknya semakin maju. Maka hari ini kita tulis gagasan itu, sekalipun hanya sederhana sekali. Hadirin, Indonesia ini bukan seperti Amerika. Indonesia bukan seperti Jerman. Indonesia bukan seperti Prancis. Bukan seperti Uni Eropa. Indonesia ada kemiripan dengan Jepang, namun Indonesia jauh lebih besar dari Jepang, yakni terdiri daripada pulau-pulau. Kalau dalam catatan ada 18.000 pulau, sekalipun yang terisi baru 6.000. Tatkala bangsa Indonesia filosofi menghadapi pendidikannya itu menyontoh Amerika, menyontoh Jerman, menyontoh Belanda, tidak akan bisa. Mengapa? Ribuan pulau di Indonesia ini. Kita sebar semua pendidikan di seluruh pulau. Siapa yang mengawasi? Siapa yang menilai pencapaian dan kegagalan? Siapa yang mendanai dengan serius? Dan bukan berasrama, tercecer di mana-mana. Diakui atau tidak, semua nilai yang berkualitas pendidikan adanya di Pulau Jawa. Sedangkan Indonesia bukan Jawa saja. Secara jumlah penduduk juga seperti itu.
50% lebih ada di Pulau Jawa. Kemudian sampai hari ini filosofi pendidikannya tidak jelas, tersebar di mana-mana. Ada sebuah SD yang jauh dari pusat, yang satu SD gurunya hanya satu, mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Ini maka tumbuh pertanyaan, mengapa kita harus menyampaikan gagasan pendidikan Indonesia Raya tahun 2045 itu? Tumbuh pertanyaan. Itulah sebuah ontologi daripada gagasan. Maka tumbuh epistemologinya, bagaimananya keluar. Apa bagaimananya? Mari kita susun. Gagasan ini mengajak menyusun. Bukan gagasan Panji Gumilang, tapi gagasan kita yang duduk di sini. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti dan paling tidak menyalahkan gagasan ini. Saudara-saudara yang hadir dan para profesor, para doktor, cendekiawan, rohaniawan, ini disampaikan karena kita cinta pada Indonesia. Bayangkan hari ini menteri membuat keputusan, besok ganti menteri, keputusan juga lain. Yang dikejar hanya seperti apa pencapaian sang menteri untuk merubah. Tidak berpikir mengangkat yang ada di jauh Indonesia bagian timur dan jauh kepulauan di sebelah barat bagian sebelah utara bagian barat. Saudara-saudara, mari, karena kita sudah masuk, bagaimana kita membaca peta pemerintahan. Kita tidak membaca provinsi, tapi membaca kabupaten, yakni daerah. Daerah di Indonesia tidak kurang dari 500 daerah. Baik itu kabupaten maupun kota. Katakan kota kita gabungkan dengan kabupaten. Itu tidak kurang dari 500. Semestinya dipusatkanlah pendidikan itu di 500 daerah. Semua yang ada terpencil dipanggil masuk ke daerah itu. Dan dibentuklah asrama yang besar. Diberikan oleh negara. Kawasan asrama itu tidak kurang dari 3.000 hektar. Di situ ada tempat tinggal, di situ ada tempat ibadah, di situ ada laboratorium alam, di situ ada lahan pertanian, di situ ada tempat praktikum, semua yang diajarkan di dalam pembelajaran menuju tahun 2045 itu. Saudara-saudara, tiap daerah 3.000 hektar. Kemudian bagaimana pelajar ini bisa masuk? Diberikan apa yang dinamakan beasiswa dari negara. Beasiswa negara itu diberikan secara wajib belajar dari kelas 1 sampai kelas 15. Maknanya sudah masuk setengah daripada kesarjanaan. Kalau baru sampai kepada sekolah menengah saja 12 tahun, maka hasilnya baru setengah mahir. Maka tatkala 15 tahun hasilnya akan mahir. Maka nyanyian kita dari Merauke sampai ke Sabang berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Titik.
modal 500 kampus yang luasannya 3.000 hektar mampu menyambungkan pulau-pulau yang ada di Indonesia, menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Lulusan daripada pelajar yang dipersiapkan itu akan menyambungkan Indonesia seperti peta yang kita gambar itu. Tidak ada satupun pulau yang tidak disambungkan. Siapa yang menyambungkan? Bangsa Indonesia, anak Indonesia yang terdidik. Maka pendidikannya harus melompat. Dibuatlah satu filosofi novum gradum, lompatan baru. Maka dinamakan transformasi revolusioner pendidikan Indonesia, novum gradum. Hadirin sekalian, sejarah novum gradum ini diawali daripada abad kuno, yakni Aristoteles, termasuk juga Plato, termasuk juga Socrates, mempunyai metode yang dinamakan organon. Organon baru masuk kepada deduktif. Deduktif itu kalau dalam bahasa Arab kiasi. Kemudian 1000 tahun direformasi lagi oleh satu tokoh, Francis Bacon, membuat satu kaidah baru, yakni novum organum, mengoreksi daripada organon, daripada filosof klasik. 1620 yang bernama Francis Bacon wafat, bersambung karena ilmu bangsa-bangsa ini, ilmu manusia ini, peradaban manusia ini terus spiral naik. Tatkala itu ide untuk menggabungkan induktif dan deduktif turunnya ada di Rahmatan lil Alamin, disambut oleh Panji Gumilang. Inilah yang dinamakan novum gradum. 1620 sampai kepada 2025, tinggal menghitung berapa ratus tahun. Lebih cepat turunnya novum gradum daripada novum organum dari Socrates dan kawan-kawan pada itu 400 sebelum Masehi. Saudara-saudara, kembali kepada asal. Kemudian setelah berasrama itu, apa yang diisikan? Kurikulum apa? Kita jangan pernah merubah kurikulum, tapi menyesuaikan kurikulum. Bangsa Indonesia ini masih sangat jauh menyadari dirinya, dan ini perlu dimasukkan dalam kurikulum yang namanya law. Di sini yang ahli hukum pasti akan setuju, supaya yang ahli hukum itu bukan hanya polisi, jaksa, kemudian penasihat hukum, lawyer, hakim, seluruh bangsa Indonesia itu mengerti hukum. Maka dimasukkan dalam kurikulum itu L. Kemudian dilanjutkan lagi, Singapura punya STEAM, novum gradum punya L STEAM. L Science Technology, ST, E Engineering, A Art, M Mathematics. Jadi L STEAM ini bawaan daripada novum gradum, dimasukkan dalam asrama besar tadi. Kemudian semua bergerak. Tidak ada ilmu yang tidak dipraktekkan, tidak ada ilmu yang tidak digali dari sumbernya, sehingga terjadilah bangsa Indonesia ini bangsa yang bangsa Indonesia
yang punya Pancasila dan ada di dada dan di kaki dan di mata dalam kehidupan bangsa. 2045. Maka generasi yang akan datang, oh, bangsaku telah berani melangkah, mengambil langkah baru, novum gradum, untuk merubah dirinya sehingga menjadi bangsa yang terbilang unggul di permukaan bumi. Jangan saudara-saudara tidak percaya, 2045 up, semua mata dunia akan melihat Indonesia. Karena pendidikan dikendalikan di 500 asrama. Tidak ada di Amerika, tidak ada di Prancis, adanya hanya di Indonesia. Saya minta bapak-bapak doktor dan profesor, kalaulah tidak menyetujui, jangan a priori dengan gagasan ini. Ini gagasan mendapat daripada penalaran panjang. Kami berjalan panjang, duduk terus tidak pernah meninggalkan tempat ini kecuali tatkala dibui. Tahun lalu bapak-bapak hadir di sini, tapi AS Panji Gumilang tidak ada di sini, rohnya saja yang datang. Namun di Bui 351 hari menggagas sampai ketemu apa yang dinamakan Novum Gradum dan Elstin. Siapa yang menjalankan ini? Tentu negara. Kalau ada yang mengatakan tidak ada dananya, dana Indonesia itu lebih daripada cukup untuk membangun dan memberikan beasiswa kepada 50 juta pelajar hari ini. 50 juta pelajar dibagi 500, maka 100.000 per kampus. Yang ada di Jawa yang terlalu penuh, hantar ke tempat yang jauh. Yang jauh barangkali ingin tahu Jawa, hantar ke komplek Jawa atau ke kampus Jawa. Maka Indonesia itu tidak hanya berbicara Jawa, tidak hanya bicara Ambon, tidak hanya bicara Sumatera. Indonesia sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Yang menyambungkan putra-putri bangsa Indonesia yang terdidik melalui Elstim dan dengan cara Novum Gradum, lompatan baru, dibiayai oleh negara kaya. Apa bukti negara kaya? Satu orang bisa mengambil kekayaan negara ribuan triliun. Mengambil, bukan mencuri, mengambil. Bahasa Novum Gradum agak halus. Nggak tahu nanti bahasa bapak-bapak ada lagi nggak yang lebih halus. Saudara-saudara, mari kita bicara yang agak teknis. Satu asrama, katakan start untuk percobaan pertama atau percontohan pertama 25 sampai 30. Kita tampilkan 35 asrama. Berapa itu? 35 asrama. Berapa biayanya? Kalau untuk membuat satu asrama itu 1.000 triliun, maka 1 triliun, maka 35 asrama 35 triliun saja, belum 1.000 triliun. Tingkatkan sedikit, itu baru asrama SD. Asrama SMP 1.000 lagi, asrama SMA 1.000 lagi, maka 3.000. Asrama kelas 13 sampai 15 satu lagi,
maka 4.000 kali 35 baru berapa? Kemudian 30 sampai 35, separuh daripada 500. Karena dicicil sampai tahun 40, semua 500 itu sudah bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia, terdidik semuanya. Sehingga polisi kita nanti tidak terlalu sering di jalan raya, sering ke kampung-kampung mengontrol anak-anak sekolah apa tidak, bapak menyekolahkan apa tidak. Kalau tidak, bapaknya yang diambil oleh polisi, ditanya lebih detail, mengapa dulu mengatakan tidak ada biaya, sekarang negara memberikan biaya secukupnya. Kemudian pelajarnya mendapat uang saku. Oh, itu kok seperti di Amerika? Lebih dari Amerika kita bisa. Bangsa Indonesia lebih dari Amerika bisa. Tunggu tahun 2045, jangan mati dulu. Ayo sama-sama saya menunggu 2045. Bapak-bapak profesor, ayo kita tunggu. Jangan mengatakan saya sudah sepuh. Jangan, sepuh pun dituntut. Nabi Ibrahim sampai umur 200. Jangan pesimis. Mari kita tunggu 2045. Kita hantarkan anak bangsa ini menjadi bangsa yang dikdaya. Kalau bahasa pedalangannya itu Satrio Wirotomo, ora tedas tapak paluning pandai sisa ning gurindo, ditombak laka-laka, disuduk mantuk-mantuk. Di mana tinggalnya? Di negara kang toto titi tentrem kerto tur raharjo, murah sarwati nuku, subur sarwati nundur. Itulah Indonesia 2045. Ini kita hanya menggagas, kita sampaikan ke presiden, karena di tangan presiden semua itu akan berjalan. Pak Presiden, Muharram ini seluruh yang hadir segala lapisan, tidak usah disebut agama, karena agama itu pribadi, semua menjunjung tinggi nilai Pancasila dan menggagas pendidikan tahun 2045. Minta diperhatikan, berikanlah yang namanya beasiswa. Cuma berapa? Setiap pelajar diberi uang saku. Berapa uang sakunya? Tidak usah banyak-banyak, $100 itu cukup. Karena mengapa? Karena pelajar sudah cukup makan. Di asrama itu ada tempat untuk membuat makanan, untuk menanam padi, untuk menanam jagung, untuk memelihara ternak. Jangan-jangan nanti yang di luar asrama, 500 asrama ini, semua mengajukan permohonan kepada tempat pendidikan. Bantulah kami rakyat Indonesia yang mendukung kalian semua. Apa kata ketua pelajar di sana? Oke, karena kalian adalah rakyat yang membangkitkan kami. Berapa perlunya makan rakyat di Indonesia ini? Dibangun di 1,5 juta hektar. 1 hektar, karena yang membangun ini adalah terpelajar melalui kurikulum LSTEM, bisa menghasilkan 20 ton setahun, 3 kali menanam. Keperluan bangsa Indonesia hanya 0,12 ton per kapita, kalikan 300 juta, sedikit bisa diatasi oleh pelajar Indonesia. Tidak usah impor, kalau perlu kita ekspor tahun 2045. Memang kalau menggagas harus begini. Kalau gagasan cuma cincai-cincai, nggak bisa. Dan jangan pernah mengadakan sekolah unggulan dan sekolah untuk anak miskin. Yang masuk di sekolah anak miskin, mentalnya sudah dicap miskin.
Sama halnya dengan beras. Diberi beras, raskin. Tapi bangsa Indonesia ini lebih suka dikatakan raskin. Yang punya mobil pun antri beras raskin. Maka kalau pendidikan yang merata tadi, tidak ada satu orang pun yang tidak berpendidikan. Dari pulau yang terpencil, dari kota Jakarta, kota Surabaya, Semarang, dan dari pojok yang ada di Manado, bagian dekat apa itu namanya Filipina. Ibu ada yang dari Manado, pulau apa itu yang dekat dengan Filipina? Miagas. Miagas itu guru hanya satu. Maka orang Miagas lebih suka belanja ke Davao, ke Filipina. Ini nanti tidak akan terjadi. Orang Filipina akan minta tolong ke Indonesia. Bang, tolong bikinkan kereta api cepat. Nah, seperti yang abang buat. Kalimantan sudah dikelilingi oleh kereta api cepat. Sumatera sudah, Jawa sudah. Tidak hanya sampai ke Bandung. Dulu ada nyanyian waktu SD. Naik kereta api, tut tut tut. Terus siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Mari kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Itu tahun 45. Karena kurikulumnya tidak pas. Membuat kereta api cepat kok hanya di sudut Jakarta Bandung. Aneh bin ajaib. Padahal konsep sebelum tahun 45, tut siapa hendak naik Bandung Surabaya. Nah, zaman sudah modern, Jakarta Bandung. Yang membikin asing, tidak dikenal. Sampai masuk ke lapangan Halim, ditangkap oleh tentara. Mengapa? Bangsa Indonesia belum dipersiapkan dengan Elstim, dengan Novum Gradum. Kira-kira ini peserta peringatan Muharram ini setuju apa tidak? Tahun 45 itu ada 500 asrama. Sampaikan ke Pak Presiden. Kalau saya takut menanya profesor, nanti dianggap ngalunjak. Kata orang profesor dari Banten, ayak baik tanya gitu. Yang saya berani bertanya kepada Pak Insinyur Haji Ilham. Nah, bagaimana Pak Ilham kalau konsep seperti itu? Nah, Pak Ilham santun. Mengapa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Punya ilham. Kemudian disantunkan lagi, entah berapa kali pergi haji, berhaji. Jangan-jangan saudara-saudara yang duduk di depan ini belum berhaji. Pak Ilham sudah berkali-kali. Maka jawabannya santun, tap. Alias setuju. Ya mudah-mudahan nanti setuju. Saya sudah mengatakan setuju, nanti Pak Ilham berdiri, saya tidak setuju. Jangan Pak Ilham. Ini Novum Gradum Pak Ilham, lompatan baru. Kalau Pak Ilham tidak setuju, nanti gelempang lompatannya. Saudara-saudara, dahulu saya membaca di negeri China ada tokoh yang namanya Mao Zedong. Itu membuat konsep lompatan katak. Maka bangsa Indonesia mengatakan, katak, hei katak lompat, jangan terlalu cepat, nanti dapat bahaya. Itu karena katak. Namun lompatan katak itu bisa mengeluarkan Deng Xiaoping, bisa mengeluarkan Xi Jinping hari ini.
bisa walaupun ibu-ibu lain, tapi tatau mutiti. Tapi bukan mutiti saja, ibu-ibu lain tatau cengtung, ibu-ibu lain tatau kauhum. Itu konsep lompatan katak kita, negara Pancasila, lompatan baru. Sesungguhnya mirip-mirip dengan konsep Deng Xiaoping, lompatan katak. Di Indonesia novum gradum, lompatan baru. Kira-kira inilah yang sedikit nanti kalau sempat membaca, baca saja ini tulisan, ya sederhana lah. Pak Profesor nanti, oh ini kurang, ini tambah Pak, tambah Pak Profesor, kewajiban nambah. Nanti kita adakan simposium di sini paling tidak 45 profesor, kemudian didampingi oleh 45 dokter, kemudian juru tulisnya nanti 45 S2, kemudian penyedia segala sesuatunya S1. Kita berembuk untuk menata Indonesia dengan gagasan pendidikan Indonesia Raya 2045. Dan sekian, terima kasih. Hadza wallahu yar'anu yahfazuna. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah.